Saya bersama tim ini membela orang-orang di Gunung Kawi gitu. Padahal kita hanya mewawancarai itu dengan kiblat kita itu dengan video yang udah tayang nih, ada foto-foto kan ya, foto terus penelusuran di dalam-dalamnya itu. Nah kiblat kita kan di situ, kita tanyakan. Jadi kita bukan untuk menyinggung atau menyudutkan kreator lain. Halo semuanya, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Di video kali ini kita akan membahas sosok pesulap merah, Fitri, serta jejak backpacker yang kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul perdebatan mengenai isi podcast, klarifikasi, hingga polemik yang menyeret sejumlah nama dalam isu yang sedang viral. Yang menarik, perdebatan ini justru semakin melebar. Masing-masing pihak memiliki sudut pandang sendiri, sementara netizen terus mengaitkan berbagai potongan informasi yang beredar. Benarkah ada pernyataan yang disalahartikan, atau justru ada fakta penting yang belum dijelaskan secara utuh? Perkembangan terbarunya, perdebatan ini semakin ramai setelah berbagai kreator ikut memberikan tanggapan, sehingga memunculkan beragam opini dari publik. Situasinya pun makin kompleks karena setiap pihak memiliki narasi yang berbeda. Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Sebenarnya nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya namanya netizen ya, jadi biarlah mereka yang benar, kreator yang salah. Berspekulasi Jadi mohon sendiri maaf ya. kalau misalkan ada di video tersebut ada yang membuat penonton kecewa, teman-teman marah atau yang lain-lainnya. Sama sekali saya sama tim jejak backpacker itu nggak ada mau menyudutkan atau yang lain-lainnya lah, hal yang negatif seperti itu Kak Fitri. Ya mereka mengiranya kita musyrik lah. Betul, gitu. Itu dia karena ini kan goib ya. Banyak yang ngomong nggak percaya kalau nggak ada video sama dokumentasinya. Seperti yang saya omong di konten sebelumnya kan, saya tidak boleh mendokumentasikan apapun kegiatan dia di sana. Jadi saksinya hanya mata saya ini, mata dan otak saya ini saksinya. Sementara kan apa yang orang lihat itu pengennya ada buktinya. Iya, maunya mereka tuh kayak gitu. Kayak niat baik tim aja kan kesana itu sebenarnya untuk explore, untuk pengen tahu benar nggak sih gitu. Tapi kan orang lain berpikir di channel saya. kita ada nyinggung konten kreator lain, terus cerita di channel dia. jadi panas. Padahal saya baru separuh nontonnya, belum nonton semua. Ini si pesulap merah ini makin kesini kok makin kesono ya. Kenapa ini ya? Ini cuci tangan atau cari aman apa gimana gitu ya. Kan ditanya sama Densu kan, katanya ini si artis Sarkawi ini ke Gunung Kawi itu apa cuma buat ngonten atau ritual gitu kan. Terus dijawab sama si pesulap merah, katanya ya cuma ngonten katanya gitu ya. Dan di sini malah seolah-olah nyalahin kuncennya katanya. Oh kuncennya mungkin nggak tahu ya. Jadi disangkanya si Sarkawi yang lagi ngonten ini disangka ritual, dianggap ritual gitu kan. Loh, berarti di sini pesulap merah ini nyalahin kuncen Gunung Kawi ya. Nah, jelas banget kan. Di situ kuncen mengatakan bahwa si Sarkawi ini ya selain memang ada acara juga bertujuan untuk ritual. Itu sangat jelas banget ya. Gak mungkin seorang kuncen nggak bisa membedakan antara konten dan ritual gitu loh ya. Ini ya bijaksananya ya jika ditanya seperti itu oleh Densu ya, jawabannya bijaksananya seperti ini harusnya ya. Oh saya nggak tahu untuk masalah konten atau ritualnya, saya kesana hanya bikin konten dan sekedar ingin tahu siapa aja yang pernah datang ke Gunung Kawi, harus seperti itu ya. Kalau jawabannya bahwa si Sarkawi itu hanya sekedar konten, itu lu sudah menyudutkan Ruben ya, lu udah nyerang Ruben dan membela si Sarkawi ya. Sementara lu bilang bahwa Ruben adalah teman lu katanya, tapi lu malah nyerang Ruben kalau seperti ini, karena Ruben sudah jelas-jelas terang-terangan kan membeberkan keanehan yang terjadi di rumahnya ya, kejanggalan ya, hal-hal mistis yang terjadi di luar nalar di rumahnya gitu loh ya, yang diduga itu adalah
akibat dari pesugihan Gunung Kawi. Dan yang lebih gokilnya lagi, si pesulap merah ini malah nyalahin akun tetangga sebelah, katanya sebut sajalah backpacker ya, yang sudah mewawancarai Mbak Fitri ya, padahal Mbak Fitri juga nama samaran ya, dan Mbak Fitri juga tidak menyebutkan nama ya, gitu kan. Ini kenapa ini ya pesulap merah ya ngerasa kesaing apa gimana sama akun backpacker ya? Karena kan akun backpacker ini naik banget ya engagementnya ya, viewsnya naik banget ya semenjak podcastnya ya dengan narasumber Mbak Fitri ya. Ada si rambut merah ngomong begini kan, itu skrip semua katanya kan, semua itu ngikutin skrip, jadi sesuai dengan alur ceritanya. Kepala merah ya, aku kasih tahu kamu ya, sesuai kau bilang kan, sesuai skrip, sesuai cerita. Berarti ini satu aja aku bilang. Berarti di situ memang ada kamar ya, memang ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu. Orang mereka nggak nyebut nama gitu. Berarti kau yang hayalanmu itu tingkat kecamatan, tingkat langit ketujuh. Aku ada satu lagu buat kau ya, kepala merah ya, rambut merah. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Dia yang mulai ketika diimbangi, dia cuci tangan. Onde mande. Dari salah satu orang cukup terkenal juga lah ya. Dia mengatakan bahwa akun Jack Pepper sama Mbak Fitri itu harus klarifikasi ya, bahwa podcast yang mereka bicarakan itu adalah bukan menyangkut masalah SW ya. Nah, di sini saya mau bicara ya, untuk apa klarifikasi ya? Karena kan mereka itu tidak menyebutkan nama dari Mbak Fitri ini, tidak menyebutkan nama siapa bosnya yang artis tersebut ya, dan juga Jack Backpacker juga tidak ngomong kan siapa nama artis tersebut. Jadi saya rasa untuk apa diklarifikasi ya. Dan waktu itu kan juga PM, kita sebut aja namanya PM ya, pergi ke Gunung Kewong, bicara dengan kuncennya, bahwa dia bertanya kepada Kuncen apakah ada artis yang kesini. Setelah itu kan Kuncen berkata bahwa ada seorang artis yang bernama S datang ke sini, dan ditanya kembali apakah untuk bikin konten, tapi dijawab oleh Kuncen bukan untuk ritual, untuk tujuannya ya. Dan itu VT tersebut ada jejak digitalnya loh ya. Jadi kan aneh banget nih ya, si PM di podcast itu ngomongnya seperti itu ya kan. Dan ada lagi oleh seseorang ini mengatakan dia harus klarifikasi ya. Jadi makin riuh nih ya, makin riuh banget ya. Dan saya lihat ya, si PM ini tidak bisa bertanggung jawab atas podcast yang dia buat ya. Maaf nih saya bicara seperti ini ya. Kalau kita sudah berani ya membuat VT ya, harus beranilah mempertanggungjawabkan ya. Jangan sekarang malah ngomongnya bahwa itu ada skripnya ya kan. Nggak boleh ngomong kayak gitulah ya kan, karena itu memang tidak ada skripnya gitu loh ya kan. Jangan seujon sama orang ya kan. Dan juga mereka kan tidak menyebutkan nama, kamu sendiri yang menyebutkan nama gitu loh. Jadi lucu ya teman-teman ya. Jadi coba deh teman-teman, coba tolong dibantu ya, apa yang saya ngomong ini salah apa enggak, coba tolong di komen ya. Siapa yang takut? Saya kan tidak pernah menyebut nama, itu prinsip saya dari awal. Yang namanya punya kode etik jurnalistik. Yang ngangkat berita itu pesulap merah. Yang nyebut nama sudah dikeluarkan semua. Ada inisial S, ada inisialnya Pak J. Tanggung jawab dong, klarifikasi. Enak aja lu. Giliran orang yang gak nyebut nama gak apa kok diudal-udal. Apa kowe wedi karo kuncene ya? Gak wani ta kowe? Iku sing sebut nama jelas loh, kok rawani kowe? Neng kene ae. Nak aja lu. Jelas-jelas kok namanya itu disebut sono. Ya sono klarifikasi. Ya. Gak berani.
Saya sangat setuju perwakilan dari ibu-ibu nih. Ini aneh gitu. Sudah bikin berita, datang ke situ melakukan liputan. Sampai keluar nama semua, foto-foto orang semuanya dimasukkan. Jelas nggak di blur, nggak disensor, nggak ada. Terus yang di Uber ada podcast yang nggak ada nama, nggak ada inisial, nggak nyebut siapanya, mukanya ditutup, nama narasumbernya aja palsu. Tapi itu yang di Uber, kok yang nyebut nama aslinya nggak di Uber ya? Bingung nggak sih lu? Kenapa nggak senang banget ya lihat pesulap merah? Bukan nggak senang bukan nggak senang. Tapi si pesulap merah juga itu kan orang biasa yang mungkin saja dan bisa saja melakukan suatu kesalahan, benar? Ketika kita mengagumi seseorang dan orang yang kita kagumi itu suatu saat berbuat suatu kesalahan, jangan dibenarkan, jangan. Kita juga harus gentleman, akuilah, lu memang salah kali ini pesulap. Lu memang salah, lu sok tahu, sok benar, dan sombong. Jadi orang, lu terlalu. Tuhan gak suka yang terlalu, begitu loh. Jadi, di mana salah si tukang sulap ini? Harusnya dia seperti Pak Tarno, KI. Tepuk-tepuk tangan, keluar cacing, keluar air, keluar burung. Nah begitu, orang terhibur. Banyak pesulap yang baik hatinya, tidak seperti dia pemikirannya. Dia ini terlalu keluar dari jalurnya. Kenapa saya bilang begitu? Gunung Kawi mau dia sulap, Kuncen di Gunung Kawi mau dia sulap, ya kan? Nama-nama artis mau dia sulap, semua mau dia sulap. Begitulah offsetnya si tukang sulap ini, Kak. Untuk Abang Jejak Backpacker, besok-besok kalau undang orang ke podcast Abang, ya minimal mukanya jangan dipakai topeng ya Bang, supaya terbuka ya kan. Ngapain takut sampai pakai topeng segala kalau memang benar yang diceritainnya ya. Dan satu lagi perlu sebut nama ya Bang ya, gak usah takut untuk sebut nama kalau memang yang diceritain itu benar ya. Itu tidak akan dipidana kalau misalnya yang Abang undang itu punya bukti-bukti ya. Jadi seolah-olah yang kau undang ke podcast itu hanyalah cerita novel, bukan kebenarannya. Kalau memang benar, kenapa harus takut ya kan menyebut siapa namanya, dan kenapa harus takut pakai topeng segala? Itu apa maksud dan tujuannya? Tiru tuh Deddy Sumargo, transparan, mukanya nggak dipakai topeng ya kan, dan yang diceritakan pun fakta, ada bukti-buktinya, namanya siapa, alamatnya di mana ya kan. Ini kalian buat podcast seperti itu, netizen itu nggak semuanya pintar ya, netizen itu nggak semuanya waras. Sekarang kalian lihatlah dari podcast kalian itu semua mengarahkan ke si Wenda. Kenapa bisa mengarahkan si Wenda? Karena semenjak si Wenda sama si Ben pisah, si Wenda itu makin tajir dan makin cantik. Jadi orang berpikir, kok bisa ya dia makin cantik makin tajir? Itu bagian pemikiran netizen yang nggak waras. Tapi kalau netizen yang waras, dia akan berpikir, wajar dong dia makin cantik makin tajir. Dia kan cari uang di live 24 jam ya, pasti dong banyak duitnya, namanya pun dia live 24 jam. Itu bagi pemikiran netizen yang waras. Abang Jejak Backpacker, Abang tuh udah diundang sama Bang Deddy Sumargo. Gak apa-apa Bang, klarifikasi aja, jelaskan aja siapa namanya ya kan, daripada netizen itu menerka-nerka lagi kan. Yang ada dosa netizen yang makin banyak Bang. Sekarang isunya beralih kepada pesulap merah. Nah ini gegeran nih, pesulap merah sama podcast ini dan si podcast yang perempuan pakai topeng. Kasus dari Ruben Onsu dan Sarwenda ini, dari pencemaran nama baik hingga Gunung Kawi, si ini dan si itu. Sebenarnya kalau si Kuncen ini menyebut nama, ada nama Sarwenda di sana. Ya ini satu promosi bagi si Kuncen. Yang salah adalah ketika mendengar jawaban dari si Kuncen disampaikan di publik. Itu. Jadi apakah si Kuncen ini akan menjadi tersangka atau yang dilaporkan? Ya nggak bisa. Ketika kamu berdagang, ada orang di sana datang
Dan kemudian ditanyai siapa saja yang udah masuk ke sini. Contoh salah satu artis Sarwenda. Nah ini kan salah satu kebanggaan, keunggulan bahwa di Gunung Kawi ini golek pesugihan ini ada artis nih namanya ini datang ke sini. Tapi begini kita tarik lagi nih ceritanya. Beda lagi cerita. Kalau cerita si Kuncen disampaikan di publik oleh orang lain, terkecuali si Kuncen yang menyampaikan itu di publik, baru Kuncennya kena. Yang menyampaikan ini di publik itu adalah orang lain. Nah kayak ya beliau sebenarnya saya sayangkan ya penyebutan ini. Terus apakah si Kuncen yang akan disalahkan? Ya tidak, karena coba kalau penyebutan Gunung Kawi, pencarian pesugihan ini dan itu tidak disampaikan secara gamblang sesuai dengan angan-angan sendiri dan tanpa ada bukti fakta yang valid. Karena apa? Bab perkara goib itu tidak bisa dibuktikan gitu loh. Ini ya kalau menurut saya salah semua, salah kabeh, salah kaprah begitu ya. Karena begini, mau mereka ini gawe pesugihan atau tidak, itu haknya orang masing-masing. Ya itu haknya orang masing-masing. Gak ada urusannya dengan rumah tangga, gak ada urusannya dengan peralihan asuh atau bagaimana. Ini ya, hal goib itu gak bisa dibuktikan secara kita di jalur hukum. Nanti dibuktikan dengan ada kebuktian dan kesaksian dari jin dan setannya. Begitu. Dan kemarin aku udah lihat PC-nya Korensu ya kan. Dan menurut aku niatnya Korensu ini membantu mendamaikan situasi. Yang seperti yang terlihat bahwa ini tidak ada kelar-kelarnya gitu loh. Ditambah lagi orang-orang suka nimbrung ngebahas soal persugihan. Dan niat baik tersebut dibantah sama beberapa pihak ya kan. Katanya ya harusnya lu undang itu si PM, si Kuncen, siapa lagi. Maksud Korensu tuh gini loh, yang punya acara BP itu kan dia menghadirkan seseorang berbicara di sana membahas soal persugihan. Alih-alih tidak menyebut nama, tapi di kolom komentar diisi semuanya mengarah ke Wenda. Jadi ini agak kurang adil ya, bukan agak lagi, benar-benar kurang adil. Mereka melihat isi kolom komentar semua mengarah ke Wenda, kalau pada dasarnya orang yang mereka maksud ya bukan Wenda, harusnya mereka memberikan pernyataan dong, memberikan klarifikasi bahwa ini udah ngaco nih gitu, biar ini tidak berlanjut gitu. Masalahnya kan mereka diam-diam aja. Dan yang lebih lucunya lagi, ketika si Fitri ini pengen diundang di acaranya Kodensu, malah si Warokoko ini yang kayak paling garda terdepan menolak. Nah ini agak menjadi bingung ya, kenapa dia yang menolak kan gitu. Pakai acara bilang, saya yang lebih tahu ya, kita sudah berbicara di telepon ya selama 1 jam ya, kamu fokus aja pemulihan karena kamu lagi sakit. Nah ini kan agak sesat ya. Masa seseorang yang sudah berbicara ya, yang entah siapa yang dia maksud, tapi banyak sekali orang-orang memberikan tanggapan bahwa yang dia bicarakan adalah Wenda. Ya ini harus diluruskan, kalau pada dasarnya bukan Wenda harus diluruskan. Karena apa? Kalau tidak diluruskan, pada dasarnya ini bukan menuju ke Wenda. Ini termasuk pencemaran nama baik dan ini harus ditindak hukum. Paham nggak? Nah si Warung Koko ini kenapa jadi garda terdepannya si Fitri? Ini agak menjadi tanda kutip gitu loh. Kenapa? Sudah paling bagus dia tuh hadir di acara Kodensu yang memang sudah diberikan lapangan untuk mereka berbicara. Siapa nih yang kalian maksud nih? Meskipun kalian tidak mau menyebutkan nama, setidaknya kalian mengklarifikasi bahwa orang yang kalian maksud bukan Wenda. Segitu aja. Kalau memang ingin melindungi diri kalian ya, takut segala macem ya kan. Sejujurnya nih ya, kalau misalkan pada dasarnya kalian memberikan pernyataan fakta, itu kalian akan dilindungi sama hukum. Kalau ini fakta, dan kalian juga sudah menyelamatkan banyak korban, dan kalian juga akan mendapatkan pahala. Alih-alih kalian menggunakan topeng, tidak menyebutkan nama, kalian tuh
mengambil kesempatan di situasi yang saat ini sedang heboh. Dari dulu tuh kemana aja soal Gunung Kawian, kok nggak pernah heboh ya. Bahkan ada satu acara yang benar-benar dengan terang-terangan menyebut nama Wenda gitu ya. Menurut aku ya ini udah tujuan yang pas ya. Bagi kalian yang sudah membuat situasi ini heboh, harusnya kalian memberikan pernyataan bahwa ini Wenda atau bukan. Kalau memang iya, sebut iya. Kalau tidak, ya kalian harus meluruskan. Kalau tidak mau dikenain sanksi pencemaran nama baik, begitu. Ya, kenapa kalian malah menyudutkan Densu sekarang? Justru dia adalah salah satu orang yang membawa pengaruh, ya kan, mau memberikan ruang untuk kalian meluruskan, ketimbang artis-artis lain, ya, presenter-presenter lain. Kalian lihat sendiri, selama ini yang sering datang ke podcast siapa? RU. Wenda ngapain? Diam. Ada nggak satu orang yang mengundang dia untuk berbicara di depan TV? Nggak ada. Yang diundang siapa? RU. Terus siapa lagi? Orang-orang yang tidak berkaitan. Untuk apa? Untuk ngebahas soal 200 juta. Kan agak lucu. Hostnya juga ngompor, dan yang diundang juga sudah tahu yang dibahas adalah soal 200 juta. Udah pasti dong konfirmasi dulu dong sebelum kalian datang, apa nih yang ingin kalian bahas nih. Kalau kalian tahu, oh ini bukan masalah aku nih ya, nggak ada kaitannya, nggak usah datang deh, tolak gitu loh. Tapi mereka dengan percaya diri datang ke podcast, ditanya, memang itu hak kalian ya untuk menerima ya. Mungkin ini juga salah satu niat kalian juga ya, biar nama kalian tetap tertinggal di jejak digital gitu ya. Kalian datang, terus kalian dengan percaya diri membahas soal 200 juta. Biar apa? Biar kelihatan kalian ini wanita hebat dibandingkan Wenda. Sebenarnya ya, kalau diperhatiin ya, orang-orang yang menyindir Wenda ini rata-rata orang yang latar belakangnya itu banyak meninggalkan jejak digital negatif. Hanya saja mereka tetap mempunyai pendukung pendukung yang bersifat tidak peduli mereka melakukan apa, intinya gue suka sama lu gitu. Entah itu baik atau enggak, intinya gue suka sama lu gitu. Mungkin yang dia suka dari segi pandang dia cantik, dia berbakat di bidang lain gitu. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, orang bungkam karena mereka suka dan mereka mendukung gitu. Timbang sama si Wenda, kita itu bisa lihat bahwa jejak digital yang dia tinggalkan itu sangat bersih. Dia nggak pernah selingkuh, dia nggak pernah macem-macem, dia nggak pernah gimmick, settingan ya. Dia tuh ketika dia menjadi ibu rumah tangga ya, dia fokus sama tugasnya. Ketika dia sekarang sudah bercerai, dia juga tetap fokus pada tugasnya. Tugasnya apa? Ya, ketika masih sama suami kan ada tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Sekarang sudah tidak sama suami kan berarti dia tetap harus mencari uang buat menafkahi anak-anak. Dan dia bekerja keras loh. Semua orang bisa melihat betapa kerasnya dia berusaha. Dan dia bekerja di depan live itu tidak mudah guys, asal kalian tahu ya. Tapi dianggap buruh. Selama dia dihujat, dia tidak pernah mencari pembenaran. Dia biarkan aja mengalir gitu. Terserah kalian mau ngomong gue apa, yang penting gue tidak melakukan, ya udah ya, cukup gue sama Tuhan gue yang tahu gitu. Kalau gue sih tipe orang yang lebih suka dengan seseorang apa adanya ya, nggak usah gimmick, nggak usah settingan, terus kayak nggak peduli omongan orang lain gitu. Gue juga salah satu orang seperti itu. Gue nggak peduli kalian mau ngapain gue apa, selagi gue hidup tidak merugikan kalian, gue tidak perlu ngambil waktu untuk menjelaskan, oh gue gini loh, gue gitu loh. Nggak perlu guys ya. Apalagi kayak mencari nama baik ibadah dipamer-pamer, habis ngapain, berbuat kebaikan, sedekah dipamer. Enggak, berbuat baik dalam diam aja, cukup kita sama Tuhan kita yang tahu. Karena apa? Setelah kita melakukan kebaikan, kita juga akan dilimpahkan dengan kebaikan. Datangnya dari mana? Datang dari Tuhan. Kalau kalian melakukan kebaikan terus dipamer sama orang-orang, orang hanya kayak kagum doang. Selebihnya apa? Nggak ada apa-apanya ya. Ketika kalian melakukan kebaikan hanya ingin dilihat baik doang, tapi dari niatnya itu kurang tulus, Tuhan juga melihat. Buat lo, tante-tante, mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas yang nyuruh gua berhenti ngurusin urusan artis Wenda,
berhenti buat konten tentang Sarwenda, bilang gua demi cuan gitu kan. Selain donatur dilarang ngatur cuy. Kamu siapa ngatur-ngatur aku? Emang aku minta beras dari kau? Ya. Kalau kau nyuruh aku berhenti ngurusin artis Sarwenda dan mantannya, terus kau ngapain ngurusin aku? Samanya kita berarti kan kau ngurusin aku ngurusin artis Sarwenda. Lagian aku juga nggak ngurusin artis lain. Aku cuma speak up itu pada saat ini aja. Kemarin kagak ada tuh, biasa aja. Soalnya aku nggak ada artis di Indonesia ini yang benar-benar masuk ke hati aku, nggak ada. Dulu Sarwenda juga nggak sih sebenarnya gitu ya. Tapi setelah dia partner sama Gio, chemistry mereka berdua dapat, cara mereka marketingnya pintar, cerdas gitu. Ya makanya kita punya couple favorit gitu kan. Couple favorit Star Gio, Sarwenda, Gio. Ya, jadi kalau mereka sekarang mendapatkan masalah, mendapatkan hujatan-hujatan, ya kita sebagai fans ya ikut dong mendukung mereka. Ya bukan hanya pada saat mereka bahagia saja kita ada gitu kan, tapi ketika mereka juga menghadapi masalah seperti sekarang, ya bisa dong kita speak up. Ya, menyampaikan fakta-fakta yang ada. Meskipun kita hanya tahu dari sosmed. Ya sama, kalian juga tahunya dari sosmed gitu kan. Makanya kalian itu fitnah, hujat atau segala macamnya. Jadi kalau ada yang bilang, Bu berhentilah bikin konten, aku pusing lihatnya, lewat berandaku dulu Bu. Skip sayang, skip aja ya. Kalau nggak mau mental kau kena, skip sayang, skip. Bila perlu blokir saja ya. Aku gitu. Kalau nggak suka aku ya, ketika dia lewat berandaku, langsung ku blokir itu ya, langsung ku blokir. Itu siapa itu si mulut congor itu ya, mulut congor yang itu kan temanku. Begitu dia lewat, aku nggak suka lihat kontennya, aku blokir. Aku nggak mau aku nambahi pusing kepala aku gara-gara mulut dia ngoceh-ngoceh macam sudah paling ini kali mulutnya ya. Jadi kalau anda tidak suka ya dengan statement yang saya katakan, silahkan di skip sayang, di blok juga tidak apa-apa, nggak masalah ya. Berarti apa yang saya sampaikan kena gitu kan, kena mental dong. Guys, kalian sadar nggak saat sekarang kasusnya Nikita Mirzani itu kan lagi up tuh. Nah, di sisi lain kasusnya Sarwenda itu juga belum selesai. Dan kalian sadar nggak, dua orang itu memiliki sifat yang bertolak belakang. Dua-duanya itu memiliki sifat bertolak belakang. Si Nikita Mirzani, sifat dia itu adalah no menye-menye. Pokoknya dia tidak ada menye-menye. Dia itu sangat to the point, pada intinya saja. Dan kalau orang itu salah dan mengganggu dia akan labrak. Dia tidak peduli begitu. Pokoknya dia tuh badas gitulah. Nah, anehnya, ibaratnya dia tuh kan kalau omong juga, ibarat kata-katanya tuh tajam ya, tajam. Tapi anehnya kasus dia saat ini, orang tuh banyak mendukung dia, bahkan mendoakan dia tuh untuk kebebasannya dia. Padahal kita tahu kata-kata dia tuh tajam banget. Tapi banyak orang yang berdoa banyak yang berdoa untuk kebebasannya dia gitu. Perbanding terbalik dengan si Sarwenda. Orang tahu dari awal berundingan dia itu lemah lembut, ibu peri banget lah ya, pokoknya seperti itu. Sekali dia mengatakan kata cong, padahal kan ini hanya satu kata cong, orang langsung kaget. Jadi reaksi dari orang-orang itu di luar dugaan. Orang langsung menganggap dia itu adalah orang yang jahat sekali begitu. Lebih tepatnya orang itu kaget, tidak terima aja bahwa selama ini yang mereka tahu, ibarat yang ada di dalam benaknya orang-orang itu dia adalah orang baik, orang lembut, orang baik, orang lembut. Dari kasus mereka ya, kalau misalnya saya dipilih untuk sifat seperti apa yang akan saya tunjukkan kepada orang-orang, saya lebih memilih menunjukkan sifat seperti si Nikita Mirzani. Saya akan menunjukkan sisi saya yang paling jahat, yang paling negatif. Karena apa? Saya mau orang-orang yang bertahan atau orang-orang yang ada di sekeliling saya itu adalah real orang-orang yang mendukung saya ketika saya jatuh. Karena orang-orang yang bertahan di saat kita lagi negatif itu adalah orang yang akan selalu ada dan selalu mendukung di saat kita baik maupun di saat kita lagi susah, ataupun ketika kita lagi jatuh ataupun kita lagi berjaya. Orang-orang yang tetap bertahan itu adalah orang yang akan selalu mendukung kita. Di saat buruk aja dia mendukung, mereka mendukung, apalagi di saat kita jaya. Daripada kita menunjukkan ketika kita masih berjaya, orang ada. Belum tentu ketika kita jatuh atau ketika kita lagi buruk, orang masih bertahan, ya kan? Jadi saya akan memilih yang kayak Nikita Mirzani itu. Penyulap merah, jadi nggak kamu itu membongkarkan persugihan Gunung Kemukus? Ini sudah lama loh waktunya.
Kan kamu sudah membongkarkan di Gunung Kawi. Katanya di Gunung Kawi ada persugiannya, membongkarkan persugian. Bagaimana ronde yang keduanya? Ronde yang kedua itu kamu katanya targetnya ingin membongkarkan Gunung Kemukus persugian. Jadi enggak kamu itu? Ente jangan mengada-ngada loh. Jadi enggak? Coba tanya dulu, cari informasi di Kemukus siapa artis yang datang di Gunung Kemukus. Cari informasi dulu ya. Saya tunggu. Ya, penyulap merah katanya ronde yang kedua akan membongkarkan persugihan Gunung Kemukus. Jadi enggak itu penyulap merah? Kalau enggak jadi, ini sulapkan saja menjadi emas batangan batu meteor ini. Bisa enggak? Dari awal kemunculan dia yang suka bongkar-bongkar trik sulap, itu tuh sebenarnya gue udah ilfeel tahu. Ngerasa dia tuh kayak paling pintar aja gitu. Ditambah sekarang dia tuh ngebuka-bukain buku tamu Gunung Kawi. Ngapain coba? Dibaca-bacain, sampai dikontenin gitu kan. Tujuan orang-orang kesana tuh mau ngapain. Terus wawancarain Kuncen gitu kan, nanya siapa-siapa aja yang pernah kesini. Terus si Kuncen ada jawab gitu kan. Salah satunya ada Sarwendah cena. Jadi rame kan sekarang. Sampai netizen itu nyangkut pautin masalah sakitnya Ruben itu gara-gara ke situ. Sekarang udah rame, baru ngeles gitu kan. Kalau yang ngomong itu kan Kuncen. Saya kan cuma nanya. Dari situ kan kita jadi tahu kalau ternyata nama-nama artis itu dijual di sana. Hati-hati untuk pesulap merah ya. Pesulap merah iki wis ngacak-acak Gunung Kawi gitu loh. Kok kendelmen. Kendelmen alame kono iki panggone gaib kok mbok acak-acak ya. Ya iku lek misale pesulap merah wingo kena dam utawa kena gangguan ning awake utawa keluargane ngono piye iki engko. Iso kowendelmen iki ya piye lho iki. Kaya ora ngerti ae Gunung Kawi iki sing nggone iki para wali ya ana. Penjagane ya kabeh wis ora ketok, panglima bareng ya ana. Lha kok iso-isone nang pesulap merah lho iso diacak-acak. Ngati-hati kuwi pesulap merah kuwi ya ta. Elingo mbiyen wis pernah kena dam utawa kena gangguan kuwi pesulap merah kuwi. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh videonya, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Ini murni opini saya sebagai seorang konten kreator yang juga mengikuti perkembangan isu ini dari berbagai sumber yang beredar di ruang publik. Jadi kalau ada yang memiliki pandangan berbeda, itu tentu hak masing-masing. Menurut saya, polemik seperti ini sebenarnya sudah jauh bergeser dari persoalan awal. Yang awalnya hanya berupa perbedaan sudut pandang terhadap sebuah konten, kini berkembang menjadi saling membalas pernyataan, saling mengomentari, bahkan memunculkan berbagai asumsi yang akhirnya menyeret nama banyak pihak. Di titik seperti ini, saya justru merasa publik perlu lebih berhati-hati dalam menerima setiap informasi. Di era media sosial sekarang, sebuah potongan video berdurasi 1 atau 2 menit saja bisa mengubah persepsi jutaan orang. Padahal kita tidak selalu tahu bagaimana konteks lengkapnya. Kita sering melihat cuplikan yang sudah dipotong, diberi judul sensasional, lalu langsung dibagikan ke berbagai platform. Akibatnya, orang yang belum menonton secara utuh akhirnya ikut menyimpulkan sesuatu berdasarkan potongan-potongan informasi. Menurut saya, inilah yang menjadi tantangan terbesar dunia digital saat ini. Sebagai kreator, tentu semua orang berhak memberikan opini. Saya sendiri juga membuat konten reaksi karena memang itulah niche channel ini. Tetapi saya juga berpendapat bahwa semakin besar pengaruh seorang kreator, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap informasi yang disampaikan kepada publik. Kalau sebuah pernyataan masih berupa dugaan, maka sebaiknya disampaikan sebagai dugaan. Kalau masih berupa opini, maka katakan itu opini. Jangan sampai publik menangkapnya sebagai fakta yang sudah pasti benar. Karena ketika sebuah narasi sudah terlanjur dipercaya banyak orang, sangat sulit mengubah persepsi tersebut meskipun di kemudian hari muncul penjelasan yang berbeda. Yang juga saya lihat menarik adalah bagaimana netizen seringkali langsung memilih kubu. Ada yang membela tanpa mau mendengar pihak lain, ada juga yang menyerang seseorang bahkan sebelum mengetahui keseluruhan ceritanya. Menurut saya, budaya seperti ini kurang sehat. Tidak semua orang yang kita sukai selalu benar.
Sebaliknya, tidak semua orang yang sedang dikritik pasti salah. Saya rasa kita perlu membiasakan diri untuk menilai sebuah peristiwa berdasarkan data dan penjelasan yang lengkap, bukan semata-mata karena kita sudah lebih dulu menyukai atau tidak menyukai seseorang. Saya pribadi juga tidak ingin menjadi penonton yang hanya mengikuti arus. Saya lebih senang mendengarkan semua pihak terlebih dahulu, kemudian baru membentuk kesimpulan sendiri. Dengan cara seperti itu, kita bisa lebih adil dalam melihat suatu persoalan. Di sisi lain, saya juga memahami bahwa konten-konten yang sedang viral memang memiliki daya tarik luar biasa. Semakin kontroversial sebuah isu, biasanya semakin tinggi pula rasa penasaran publik. Hal itu akhirnya mendorong banyak kreator untuk ikut membahasnya. Itu sesuatu yang lumrah dalam dunia konten digital. Namun menurut saya, jangan sampai mengejar momentum membuat kita mengabaikan akurasi. Karena sekali informasi yang keliru tersebar, dampaknya bisa sangat panjang. Nama baik seseorang bisa terdampak, hubungan antar pihak bisa semakin memburuk, dan pada akhirnya yang paling dirugikan adalah publik yang kebingungan menentukan mana informasi yang benar dan mana yang hanya opini. Yang saya harapkan dari polemik seperti ini sebenarnya sederhana. Kalau memang ada kesalahpahaman, akan jauh lebih baik jika masing-masing pihak memberikan penjelasan secara terbuka dan tenang, bukan untuk mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah, melainkan untuk supaya publik mendapatkan informasi yang lebih utuh. Saya juga berharap para penonton tidak mudah terpancing oleh judul, thumbnail, atau potongan video semata. Luangkan waktu untuk melihat keseluruhan isi pembahasan sebelum memutuskan berpihak kepada siapa. Dengan begitu, diskusi di media sosial bisa menjadi lebih sehat dan lebih bermanfaat. Kalau berbicara mengenai dunia YouTube sendiri, saya yakin perbedaan pendapat itu pasti akan selalu ada. Bahkan, justru dari perbedaan itulah muncul diskusi yang menarik. Yang penting, perbedaan tersebut tetap disampaikan dengan argumentasi yang baik dan tidak berubah menjadi serangan pribadi. Sebagai penonton, kita juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Algoritma media sosial bekerja berdasarkan apa yang kita tonton, komentari, dan bagikan. Artinya, kita ikut menentukan jenis konten seperti apa yang akan semakin banyak bermunculan. Kalau kita lebih menghargai konten yang informatif, berimbang, dan bertanggung jawab, maka kreator juga akan semakin terdorong untuk menghadirkan konten dengan kualitas seperti itu. Itulah sebabnya saya selalu mengajak teman-teman untuk tidak hanya menjadi penonton yang pasif, tetapi juga menjadi penonton yang kritis. Jangan mudah percaya pada satu sumber saja. Bandingkan dengan sumber lain, lihat konteksnya dan gunakan logika sebelum menarik kesimpulan. Terakhir, saya ingin menegaskan bahwa semua pembahasan di Analisis Sengit bertujuan untuk mengajak kita berdiskusi mengenai fenomena yang sedang ramai diperbincangkan. Saya tentu memiliki pendapat pribadi, tetapi saya juga menghargai jika teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda. Justru perbedaan pendapat yang disampaikan dengan santun akan membuat diskusi menjadi lebih menarik dan membuka wawasan kita semua. Sekarang giliran kalian. Bagaimana menurut kalian mengenai polemik yang baru saja kita bahas? Apakah menurut kalian persoalan ini sebenarnya hanya kesalahpahaman yang terus membesar, atau memang ada hal-hal yang masih perlu dijelaskan oleh pihak-pihak yang terlibat? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar yang masuk, dan kalau ada sudut pandang menarik, mungkin akan saya bahas lagi di video berikutnya. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.